selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita nyari pemirsa nih, Dila ya nyari pemirsa karena kita agak ketutupan daun ya. Nah, ini dia. Selamat pagi pemirsa. Wow, Senin pagi di awal bulan Agustus, dimana kita sudah siap untuk merayakan kemerdekaan Indonesia Deal yang ke-81 tahun. Oke, kita akan tanya-tanya nih. Kenapa nih? Aku sih penasarannya sama Danis dan Ica nih. Halo. Apa tuh? Kalian 17 Agustus sudah ada daftar lomba nggak? Mau ikut lomba apa? Lomba apa ya? Denis ada nggak? Denis ada nggak, Denis? Udah ketuaan sih. Lomba. Ya kan memeriahkan aja nggak sih? Lebih ke jadi panitia. Oh gitu, gitu. Nah. Kayaknya cocoknya ini dah nggak sih sama ibu-ibu gitu, volley yang pakai daster tuh kayaknya cocok deh, Ca. Bapak-bapak biasanya. Oh iya ya. Pakai sarung. Oh, kebalik ya berarti ya. Kalau Denis kayaknya makan Sekarang banyak kerupuk. yang kebalik ya. Kalau Denis makan kerupuk nggak sih, Den? Dan kamu Makan kerupuk oke nggak sih? Oke sih. ya kan? Sambil Oke. bawa soto gitu. Pakai sambel. Jadi koyak ya. Kenyang Satu sekalian langsung. gitu Kaya ya. sekali. Dan tentunya kita harus semangat juga. Betul, harus semangat di pagi hari di Senin hari Iya. ini karena kalau ngomongin Senin kan memang identiknya kayak habis habis santai terus tiba-tiba kerja lagi. Bener. Tapi ini ya, Tapi Dil, kenapa tuh, Ces? di depan kita nih ya, kita udah melihat sedikit nih ya, kita bisa spill dikit ke pemirsa kalau di depan kita sudah ada jajanan bisa dibilang ya, Dil ya. Betul, untuk menghibur pagi Anda. Karena misalnya kita pagi-pagi kan kadang tuh ada aja urge untuk nyemil. Itu Dila Bener, sih. bener Kayak sih. walaupun memang ya normalnya kita makan 3 kali sehari. Tapi kalau untuk pemirsa yang pengen kayak lagi defisit kalori, yang kayak jaga-jaga gitu kalori snack, itu bisa deh nyobain snack yang satu ini pemirsa. Ada snack yang namanya ini stick sayur, ada buah juga, ada ubi. Karena kalau kita ngomongin stick, biasanya kan stick bawang, Bener, stick keju, stick golok. Bener. Dan di sini nih kayaknya ada jenis-jenis stick yang baru. Ada yang buah, ada yang sayur. Ada yang apa dan lagi? di sini juga ada makanan mungkin yang identik dengan anak kos, Dil. Betul, ada apa tadi katanya? Alright, tempe. Tempe itu adalah Orek makanan tempe. yang selalu baik-baik saja. Betul, karena dia Alright tempe. Alright, tempe. Dari segmen kedua juga kita akan menyapa rekan-rekan kita di seluruh Kalimantan dan akan kami hadirkan ke Kasan Borneo di segmen terakhir nanti. Jadi Bener pemirsa pastikan untuk stay banget. tune sampai akhir. Kayaknya udah nggak sabar nggak sih kita buat tanya-tanya mengenai produk yang di depan kita nih, Betul, dan Dil. nyobain juga Bener, tentunya. jelas banget kita akan mencobai dengan produk-produk yang ada di depan ini dan semuanya akan kita rangkum dalam segmen Obrolan inspiratif. Nah pemirsa, kita akan hadirkan langsung ini pelaku UMKM yang membuat produk yang ada di depan Dila dan juga Cesa tentunya. Ini tema kita hari ini adalah kriuk pangan lokal katanya. kriuk nih pasti Gen Z seneng banget ya sih. Betul. Anak-anak pun juga seneng banget. Setuju sekali, apalagi kriuk-kriuknya ini bisa dibilang sangat sehat ya karena Benar. terbuat dari buah, sayur dan juga ubi-ubi. Ya, langsung kita panggilkan aja mungkin ya, Dil ya. Boleh. Panggilkan ke ini Borneo, sudah hadir di sini Bu Pevi. Selamat datang Ibu Pevi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Silakan duduk, Bu. Pevi. Bu Pevi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu, ini dari mana nih, Bu? Dari Landasan Ulin. Landasan Ulin. tetangganya Cesa. Tetangga saya ternyata. Jangan-jangan Cesa berangkatnya bareng nih sama Bu Pepi. Tetangga Denis juga loh. Oh, Denis orang Landasan Denis Ulin. juga Landasan Ulin. Oke. Landasan Ulinnya mana, Bu? Tegalarum dekat bandara. Wih. Oke, dekat bandara. Di Landasan Ulin berarti ya Bu ya. Dan datang ke studio TPRI Kalimantan Selatan membawa produk-produknya. Boleh dong Bu, ini nama produknya apa ini Bu? Ini
stik sayur, stik buah, stik ubi ungu, dan kering tempe sama udang papai. Oh, ada udang papainya juga Enggak. ternyata, Ces. Ada. Tahu udang papai nggak? Nggak tahu apa That's tuh. like udang yang kecil-kecil. Rebon. Oh, Kayak iya, orang iya, iya, Banjar iya, suka iya. banget tuh udang papai. Ini mereknya apa, Bu? Kalau boleh tahu. Doyan ngemil. Doyan ngemil. Itu aku banget itu, doyan ngemil tapi takut gendut ya kan. Gimana ya ininya rumusnya. Dan yang bikinnya unik juga pemirsa adalah kalau misalnya stik sayur ini kan biasanya terbuatnya itu yang rasa-rasa gitu ya Bu ya. Kayak rasa bawang, rasa keju. Ini iya. kenapa Ibu kepikiran Ibu untuk bikin varian seperti ini? Awal mulanya kan memang buat yang kayak gitu karena terinspirasi dari anak ya. Anaknya susah bener makan sayur. Jadi dia sukanya kerupuk-kerupukan jenis yang kriuk-kriuk gitu. Jadi kita olah seperti ini. Dan hasil jadi usaha gitu. Oh, itu mulainya dari kapan, Ibu? Untuk membuat stik-stik ini, jajanan ini? Dari 2000, kalau mulainya tuh dari 2018-an. Wih, udah lama ya dia? Oh lama Enggak. banget, udah 8 tahun. 8 tahun. Itu berarti emang dari awal Konsumsi pribadi. konsumsi pribadi dulu. Dulu awalnya kan buat yang Stik keju gitu ya. keju gitu. Terus lama-lama buat anak itu kok agak lumayan ya dia doyan. Terus itu kita coba deh buat usaha buat nambah-nambah uang jajan dia ya. Itu langsung di tahun yang sama itu Ibu, Pepi? Iya di tahun yang sama. Tapi sempet beberapa tahun kemarin tuh sempet ada vakum berapa tahun ya. yang COVID itu ya kah? akhirnya kita jalan lagi. Oke. Oke. Berarti memang awalnya adalah konsumsi pribadi untuk konsumsi anak-anak ya Bu ya. Memang kalau ngomongin ibu-ibu ya memang ada aja 1000 akalnya untuk membuat anaknya memakan makanan pengen seperti sayur. sehat, anaknya suka ngemil, bikinin lah ya. Bikinin. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada ubi ungu, ada sayur dan juga buah. Iya. Nah, kita tanya-tanya mungkin dari yang sayur dulu. Ini sawi. Sayurnya ada banyak. And there's an option pemirsa, ada opsinya Ya. ada bayam, sawi, wortel sama labu. Kira kayak sayurnya satu aja ternyata ada 4 malah ya Bu ya. Yang awal banget itu bikin sayur apa Bu? Kalau dulu tuh bayam. Oh bayam. Iya, bayam. Terus pernah juga kemangi tapi kurang Kurang masuk ya rasanya ya. jadi kita skip aja. Kemangi itu kayak optional banget ya Bu, ada yang Iya, suka, ada yang enggak ada yang banget, enggak banget. gitu. Saya suka banget Bu. Cesa, Segmented banget ya sih. Kamu apa? Kalau aku suka sih kalau misalnya sama mungkin lalapan gitu ya. Ya itu sama lele goreng atau apa gitu. Nah Bu, kalau kayak gini kan itu pasti ini adalah hal yang baru. Dulu R&D-nya gimana tuh? Kayak research and development untuk membuat yang beda nih dari yang lain gitu. Kenapa kepikiran tiba-tiba ini kayaknya cocok nih kalau misalnya anakku nggak suka ini, kalau aku masukin jadi jajanan stik ini cocok kayaknya gitu. Soalnya kita coba dulu tawarin ke teman-teman, kok suka aja jadi boleh nih. Kalau misalnya resep-resepnya sendiri gimana itu Bu, awalnya? Resepnya sih kadang dari mamah ya. Terus kita lihat resep-resep yang lain, kita olah-olah lagi. Oke, tapi dicoba kepikiran ibunya Jess karena kalau kita kan kadang nggak mikir ya Bu ya kayak ternyata tepung dan lain-lain itu bisa dicampur sama buah. Nggak kepikiran sih. Bener, Ya kan? bener, Itu bener. kenapa Bu? Maksudnya kayak oke, memang karena anaknya, tapi apakah pernah ngeliat di sosmed juga atau kayak Ibu kayak Terinspirasi random udah kayak mungkin aku ya. pusing banget ini anak nggak mau Nggak mau makan makan, aku sayur. campur aja udah gitu. Itu gimana Bu? Ya awalnya sih kayak gitu, tapi lihat-lihat gitu, kok bisa dibuat jajanan kayak gini, coba aja deh. Kita uji coba dulu. Tapi udah pernah emang lihat Bu, kalau misalnya di medsos gitu udah ada memang. Rasanya dulu tuh sih ada, tapi kayak jenis kue bawang gitu, sejenis kue bawang. Tapi kan kalau- agak repot ya kalau kue bawang motong-motong. Ini lebih cepat. Oh iya. Cuma Tapi gitu. ini kita sambil liatin isinya juga ya walaupun kita nggak makan karena saya penasaran dan mau nunjukin ke pemirsa. Tapi ini gimana nyetaknya Bu nih Bu? Pakai gilingan. Oh pakai gilingan. Ini Yang kayak bentuk mie itu ya? Gitu, gitu. Oh, kalau yang ini buahnya dari apa nih Bu? nih gini bentuknya Buah pemirsa. naga. Buah naga ya kalau yang ini. Tapi emang
satu aja ya? Kalau misalnya yang dari buah itu memang Enggak. buah naga saja? Buah naga. Oke, dan yang diambil dari sari Sari buah naga. sari buah naganya. I see. Kalau yang ini Bu tetap sama aja ya? Kayak yang sayur nih digiling juga pasti? Enggak, digiling. Nah, ini biasa. Dia bentuknya emang bener-bener cemilan kayak stick bawang, stick keju, dan digoreng. Oke. Dan di sini ada ubi ungu juga nih. Enggak. Nah, pemirsa, menarik banget ya bentuknya pun. Kayaknya aku baru pertama kali deh Dil ngeliat Betul, yang warnanya kayak gini. Iya bener, biasanya kuning gitu kan biasanya. Gimana Oke. baunya? Baunya manis kayak aku. Oh, Agak manis-manis gitu. sedikit. Oh gitu Oh, ya. gitu. Dia kan paling Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya confidence sekali ya. Betul. Nah kalau misalnya dulu kan emang fokusnya berarti ke stick ini ya Bu ya, stick ini. Nah tapi kan di sini kita juga ada lihat kalau di depan sini pemirsa itu ada varian lain nih Bu. Kering tempe. Ada Iya kering tempe dan juga apa ini tadi? Udang papai. Papai. Nah itu apakah juga udah dari lama 2018? Itu Apa baru? sih sebenarnya dari dulu sih mama yang buatin karena kita kuliah di Pulau Jawa ya. Oh. Apa sih kalau sudah dari sini kita balik lagi ke sana Disangui. disanguin, Wah. dibekelin sama mama itu. Kayak kangen masakan mama gitu Iya. ya. Jadi Itu berarti dari tahun berapa itu? Kak, yang ini, yang kemasan-kemasan makanan ini. kalau itunya kita mulai usahanya baru-baru aja sih. Mm-mm. Tahun berapa ya? 2025, 2024. 2024. Baru 2 tahun kalau Iya. yang ini ya Bu ya. Tapi yang bikin penasaran juga adalah kita coba tanya ingredient produknya ya. Ini produknya memang pemirsa komposisinya itu seperti steak pada umumnya, ada regu, tapioka, terus tuh gula, telur, mentega, garam dan juga penyedap. Sari buahnya itu sari buah yang kayak gimana sih Bu? Buah naganya kita blender. Blender biasa terus disaring? Enggak pakai saring langsung aja. Oh langsung kayak jus berarti? Iya. Oh, kadang kan ada yang pakai slow juicer gitu, ada yang disaring dulu. Kalau ini nggak langsung Nggak aja. langsung aja. Oke, dan komposisi dari buah, sayur sama ubi-ubian itu 50-50 kah atau kayak 30 perbandingan dalam adonannya? Perbandingannya 20% buahnya, terigunya 80%. enggak. Tapi pernah nggak sih Bu bikin yang komposisi dari buahnya lebih banyak gitu? Atau fail ketika bikin, ya kan siapa tahu. Pernah sih, tapi terlampau merah ya. Jadi kalau misalkan kita goreng Kayak kelihatan ini ya, gelap gosong banget ya. ya. Itu jadi kita kurangin sedikit. Oke. Kalau misalnya yang lainnya juga sama aja berarti ya Bu ya. Kalau misalnya apa ya, yang sayur ini deh, sayur ini juga pasti semuanya juga di blender juga ya Bu ya. Iya, kita labu loh. Iya, labu apa labu siam? Labunya. Labu sayur Yang buat nasi Enggak. tempong. Atau labu yang kuning. labu kuning. Oh, waluh pemirsa. Ya, Kalau di sini orang namanya waluh ya. waluh, pumpkin. Iya. Ini tapi 100 gram kayak banyak banget ya. Banyak banget. 100 gram, 100 gram ini berapa nih Bu? Beda harga, beda Harga-harganya? jenis atau Enggak, sama? sama aja. Sama? Enggak. Kalau yang Range-nya stick? berapa? Kita nitip di toko sih 10.000. Oh, 10.000. tokonya jual 15, 13. Kemungkinan sih gitu. Oke, kalau yang depan ini Bu, kalau yang Orek. alright tempe, Alright tempe. sama apa tadi lupa. Sama udang papai. Udang papai itu berapa? Udang papai itu 25. Kalau kering tempe itu 20. 20. Oh, masih affordable banget nih buat pemirsa untuk misalnya beli dengan produk tadi apa? Doyan ngemil ya. Doyan ngemil. Doyan Terus ngemil. pemilihan dari ingredientsnya ini apakah memang di daerah Banjarbaru penghasil buah naga gitu, sayur-sayuran seperti ini atau gimana Bu? Karena dulu kan buah naga enak dicari ya. Kalau Gampang sekarang ya? jadi ya pernah nyoba Semangka? Wah, mungkin. semangka ambiar ya. Warnanya nggak muncul. Nanas nggak bisa juga ya. Nanas pernah coba tapi kurang Enak. Kurang cocok ya? pasti? kurang cocok, segernya kurang muncul. Oh. Jadi belum nyoba lagi sih yang buah lain.
I see, memang karena ini buah-buah yang bisa ditemukan di pasar Landasan Ulin ya Bu ya. Tadi bilang seperti itu. Yang di depan itu ya Bu ya, kalau Bu ya. Oke. Nah kalau kita lihat kan di sini kayaknya kan Bu buat wadahnya sendiri itu kan kayaknya udah proper banget jadi. Betul, packagingnya very good gitu Iya. ya kayak. Iya. Itu apakah ada dibantu oleh dari pemerintah atau ini semuanya memang dari Ibu sendiri? Saya dari sendiri sih. Oh. Kenapa kepikiran Bu untuk packagingnya lebih proper gitu? Kan biasanya kayak cuma pakai yang plastik, itu, mika, beli anggap gitu. ya yang iya betul, exactly. Pengen merambah ke toko-toko yang lebih Oh. Ke retail modernnya. Tapi dulu pas awal-awal juga udah pakai kayak ini. Oh, bening. pakai bening Oh, dia dulu. pakai standing pouch ya kan? Gitu. Iya, yang bening dulu. Oke. Tapi untuk biaya produksinya sendiri gimana, Bu? Apakah ada perbandingan dari menggunakan pouch sama menggunakan udah yang apa namanya wadah seperti ini? Itu ada nggak dulu? Ada sih karena dulu kan masih murah ya. Sekarang apa-apa mahal. Nah itu apalagi kan plastik sekarang katanya kan masih mahal juga ya, Bu ya. Iya, Berarti baru ini lebih murah ya kalau misalnya dibandingkan menggunakan plastik untuk sekarang? enggak juga sih soalnya wadahnya sekarang saya pesan itu sudah Di Jawa. naik lagi. Oh, naik lagi. Oh, pesennya dari online biasanya, Bu, kayak ini. Dari Pulau Jawa kita pesan Mm-mm. per 1.000 piece ya. Hmm. Biar harganya agak miring Iya, dikit. iya. I see. Nah, tadi kan ibunya tuh sempat bilang kalau misalnya buah naga ini kadang-kadang sekarang udah sulit ya, Bu ya? Nah, Dan lumayan mahal udah sekarang. Udah mahal. Betul. Dulu kan masih ada bisa 10.000 Nah. gitu kan ya. 15.000, sekarang 35, 40. Iya itu. nah itu kan bisa dibilang sebagai tantangan ya, Bu ya, sebagai apa namanya penggiat UMKM gitu. Betul. Bil. Nah, itu gimana, Bu, untuk menyikapi kalau misalnya ada sumber daya yang memang Lagi naik. sulit gitu atau harganya lagi naik, itu gimana, Bu, biasanya? Ya kalau saya sih nyari yang harga termurah ya keliling kalau buat keliling. gitu. Misal kalau misalnya ada nih yang mau pesen, Bu, saya mau beli yang buah naga, tapi ternyata tiba-tiba buah naga ini baru sulit atau harganya naik, itu harganya gimana tuh, Bu, untuk Ya, ngomong sama konsumen nih? ya walaupun kayak gitu ya kita tetap buat walaupun untungannya sedikit. Oh, berarti tetap harganya tetap segitu, cuma mungkin keuntungannya jadi lebih tipis ya, Bu. Ya. Tapi ada kenaikan harga nggak sih Bu? Karena sekarang kan juga beberapa, beberapa bahan itu kan naik ya harganya ya Bu ya. Semua naik gitu. Apakah Ibu juga menaikkan harga dari produk Ibu sebagai solusi atau mengurangi ininya timbangan? Beratnya ya. Ya itu kita naikin sedikit sih kalau nitipnya. Oh, kalau misalnya dulu emang dari awal itu harganya udah 10.000 berarti? Enggak. Dulu berapa itu, Bu? Saya nitip 8.000 dulu. Oh, tahun 2018 tuh, Bu. 2018 8.000 kena inflasi sekarang. Iya, 2.000 inflasinya. Inflasi Tapi 2.000. termasuk masih sangat affordable Iya. jasa karena 100 gram dan ini juga nggak sekali makan nggak langsung habis Pasti kan. dong. Betul. Ya kecuali kalau aku kayaknya kalau misalnya sambil nonton film habis sih. Betul sih. Iya, Kalau 100 gram ini langsung habis sih. habis 500 gram kayaknya kamu ya. Tapi kalau misalnya orang pesan itu apakah per 100 gram atau kadang ada kan ibu-ibu yang pas lagi occasional, Iya, special langsung banyak occasional gitu ya. langsung 1 kilo gitu. Ada. Ada juga. Ada juga. Itu harganya gimana, Bu? Apakah akan lebih miring? Diskon kah? Ya kita miringkan lagi soalnya kan dia nggak pakai kemasan ini, Oh, kita bener pakai kemasan sih. yang yang kiloan lebih gitu besar aja gitu jadi ya. agak murah. Agak lebih murah HPP-nya ya. Iya. Tapi untuk hariannya Bu, produksiannya berapa pieces per hari? Setiap hari produksi kah atau bagaimana? Enggak tiap hari juga sih. Kita lihat toko-toko sudah mulai Tipis, kosong, ya baru kita produksi lagi. Oh, berarti emang kebanyakan mungkin seminggu berapa kali, Bu, biasanya? Bisa 2 kali? Bisa 2 kali. Berapa banyak itu Bu jadinya? Sekali produksi ya? Sekali produksi berapa pieces? Per harinya kadang saya cuma sekilo tepung. Oh, berarti ini emang produksi dari jajanan ini memang ibu sendiri di Iya, rumah? masih saya sendiri. Soalnya masih
kerja juga. Oh, alah, ini emang sebuah sampingan ya berarti Bu ya Sampingan untuk sih. saat ini. Mengerjakan hobi tapi juga mendapatkan cuan. Bener. Tapi yang bikin penasaran juga Ces adalah perjalanan Bu Pepi sendiri bagaimana bisa masuk ke retail modern gitu Bu. Boleh nggak diceritain ke pemirsa? Siapa tahu ada yang mau coba juga nih nitip produknya ke supermarket atau minimarket gitu atau tempat-tempat, ada nggak sih ceritanya Bu awal mulanya? Nah, awal mulanya sih bareng sama teman kan, ayo kita bareng-bareng nawarin ke toko-toko. Ya, walaupun agak-agak malu-malu dikit ya. Udah amat lah. Jadi coba nawar-nawarin, diperbolehkan ya kita coba nitip. Ada yang pakai kurasi. Ya kita ikuti jalan kurasinya. Oke. Lolos kurasinya, kita nitip ke sana. Oke. Udah ada di mana aja ini Bu produknya? Di Pinus Swalayan ada, di toko mini Rasi Snack ada juga, Oh. Oleh-oleh ada nggak Bu? Toko oleh-oleh? oleh-oleh ada juga. Oh, sudah masuk ke tempat oleh-oleh juga ya? Oke, tapi kalau misalnya paling jauh sendiri ada yang pesen sampai mana Bu? Apakah sampai luar Kalimantan? Sudah ada? Itu paling teman-teman aja sih. Oh, nitip gitu ya. Nitip kalau misalnya ke sini pas balik ke sana gitu kan, Iya. teman-teman yang dari Jawa mungkin ya Bu ya iya. beli ya gitu. Nah, kalau ini apakah sudah ada di online Bu? Online. Marketplace mungkin kayak Shopee ataupun TikTok Shop mungkin ya? Betul, Tokopedia banyak semuanya. Apakah sudah Bu ini? Kalau saya sendiri sih belum sih. Oh belum, berarti semuanya masih by mungkin WhatsApp mungkin ya Bu ya dari apa namanya ngomong by order aja ya Iya, biasanya. request by order, made by order lah. Dan tapi juga ada Instagramnya ini, ada Oh Instagram. iya udah ada Instagram. Galeri Kanza. Saya tebak Kanza nama anak ibu. Aduh bener banget. Kayaknya kebanyakan kalau misalnya orang tua ya, kalau misalnya udah punya anak membuat produk pasti pakai nama anaknya. Betul. Kayak karena terinspirasi dari anaknya kan Bu. Oh bener banget ya, karena anaknya tadi yang emang sulit untuk makan sayur ya. Betul. Tapi ada yang menarik juga, Jess. Tadi kan ibunya cerita bahwa mengerjakan ini saat bekerja. Ini juga bisa jadi inspirasi buat pemirsa yang ada di rumah bener banget. yang bekerja tapi merasa kayak aku perlu uang tambahan deh gitu untuk mulai bisnis. Itu gimana Ibu? Manajemen waktunya, Bu? Manajemen waktunya ya kalau pas yang kita pulang kerja ya kita usahakan buat berproduksi. Kalau enggak di waktu subuh-subuh bangun kita produksi dulu sebelum berangkat kerja gitu sih. Berarti memang harus work very hard ya pemirsa ya. Ibaratnya kamu kalau misalnya udah kerja tapi mau nambah extra payment gitu ya, bangunnya harus lebih pagi, tidurnya harus paling malam. Ya, bener banget. Nah, kalau misalnya Bu, semisal nih, kalau misal Idul Fitri mungkin ya, itu kan bisa saja pesanan itu melonjak tuh Bu. Itu gimana tuh untuk menyikapi, kan Ibu kan masih sendiri nih untuk pengerjaan dari jajanan ini, itu gimana Bu? Dibantu sama ibu. Oh, jadi berdua. Kalau misalnya pas Idul Fitri itu pesanan dari konsumen itu bisa sampai berapa Bu? Pasti kan Berapa kilo? naik tuh. Iya sih. Nggak begitu ngitung ya. Oh gitu, tapi pasti bakalan naik ya. Iya sih bakal naik. Tapi signifikan nggak sih Bu pemesanan di hari reguler sama di hari-hari besar gitu? Anunya peningkatannya signifikan atau cuma kayak dikali 2 aja? Nice. Pemirsa, selamat pagi. Masih bersama Cesa dan juga Dila dalam Ini Borneo. Hadir mengangkat karya dan Budaya. Nah, tadi kita sudah
tanya-tanya dan juga ngepoin mengenai produk dari Bu Pevi ya Bu ya, yang namanya Doyan Ngemil. Doyan ngemil. Ya, dan sekarang kita mungkin akan nyobain ya Dil ya, karena udah penasaran banget nih dengan rasa dari masing-masing varian dari Doyan Ngemil. Betul sekali. Kita ada 3 varian, ada buah, sayur-sayurnya ini semua beda rasa atau sama Bu? Jadi kami only choose one. Kalau Belum yang ini, bawa bayam sama sawi sih. oh bayam, yang Oke. ini bayam, yang ini sawi. Ibu merekomendasikan kami nyobain yang mana? Ya nih Bu, yang paling Best mungkin seller. best seller dari ketiga ini. Bestseller bayam anak saya suka sih. Oke, itu bayam. nyobain yang bayam Oke, dulu. Mana kita bayam? yang Bu, kanan bayam. kiri? Nah ini bayam nih. Oke. Atau kita yang udah dibuka dulu Dil? Boleh. Nah, Kalau ini variannya adalah buah naga. Ya. Ini luces. oke, buah Buah naga. naga. Gimana tuh rasanya Dil? Apakah manis karena buah atau gimana? Nggak juga sih, nggak terlalu manis ya Bu ya. Maksudnya Manisnya sumber-sumber gitu. iya manisnya kayak very light. Pemirsa malah lebih ke gurih. Ya kan Bu? Gurih. Kita coba ya guys ya. Oh iya, Rasanya pasti renyah ya, pasti ya renyah. pasti tuh. Terus gurih. Terus kalau misalnya dari buah naganya sendiri sih nggak yang very dominant, tapi ya warnanya ada warna buah naga. Terus ada sedikit manisnya. Benar. Cobain yang lain, Ces. Oke. Tapi Terus track ya guys ya. oke. Nah ini yang buah naga, warnanya merah-merah gini ya? Agak pink. Pink. Tapi Oke, Itu kita yang akan mana? cobain yang recommended dari Bu Pevi tadi. betul, yang rasa bayam. Yes, Bayam. benar banget. Oke, pasti warnanya hijau nggak sih? Iya. Hijau ya? Hijau. Benar, pasti tuh. Nggak Kalau mungkin. tuh berarti ungu, stik ubi ungu tuh berarti ungu. Oh. Kamu cobain itu. Oke, kita akan cobain. Dan kami udah bersihin tangan ya pemirsa, jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Ini Dila juga mau buka yang... Mau cobain yuk. Tapi ini packagingnya berbeda nggak ini Bu? Iya, karena kita masih pesen yang di lokal. Oh, Kemarin tuh nyoba. Jadi yang ini sama yang ini beda nih. Iya. yang terbaru yang mana Bu? Yang ini, yang baru. Ini sudah lama sih kita ini. Kita nyoba yang di Dalamnya, lokal. oh lihat. Oh, beda ini juga pemirsa, Dalamnya beda ya. Heeh. Oh, ini mirip yang ini tadi mirip buah naga, tapi dia lebih somehow lebih apa ya, deep. Ya, lebih gelap dikit ya sih. Tuh. Betul. Coba ya kita bersihkan tangan dulu. Terus gimana rasanya sayur? Ya, gimana ya untuk kondisi Ya. berikutnya? Kita mungkin coba lagi, sekali lagi, Oke. sekali lagi. Cobain yang ini ya, yang Aku lebih suka yang sayur sih kayaknya. Menurutku. Nah. Tapi untuk yang pertama kali itu, Aku lebih yang suka sayur ini, lebih ya, suka Bu, ya? ubi bayam nih. nanti. Untuk yang pertama kali diproduksi dari Doyan Ngemil ini, yang stik sayur, yang bayam. Bayam. karena kita makannya tuh in small pieces pemirsa, jadi kita harus makan agak banyak baru kita bisa menelaah rasanya. Coba kamu cobain yang ubi, aku lebih suka ubi daripada Ubi. Ada manisnya juga. kalau ubi. manis dan dia lebih thick, maksudnya lebih padat gitu rasanya. Karena kan ubi memang base-nya karbohidrat ya Bu ya. Ada kan hint ubinya lebih kuat. Iya. Tapi ubinya tuh direbus dulu kah Bu? Kita kukus dulu. dikukus. Baru kita blend dengan campuran telur segala bumbunya. Oh iya pemirsa, saya udah bisa bedain. Kalau yang buah, karena memang secara komposisi sendiri buah naga itu kan cair ya. Sedangkan ubi itu kan lebih padat. Padat. Jadi otomatis kalau misalnya dicampur yang padat ini ke si tepung, dia malah lebih dominan. Oh, tapi kalau misalnya Main sayur. dari yang di depan ini Bu, stik-stik ini, yang paling sulit untuk dibuat ada nggak Bu? Enggak sih. Sama aja semua ya? Sama aja semua. Yang sayur enak. Iya loh, iya kan? Karena mungkin sugesti kita nih stik keju kan asin ya, gurih gitu kan. Jadi kita nih sudah terbiasa dengan makanan stik kayak gini yang gurih mungkin. Jadi ini adalah dobrakan baru gitu loh. Saya nggak mau asbun pemirsa, tapi ini kayak agak maca gitu rasanya. Kamu tahu Oh, nggak? iya. Agak umami gitu saya. Ada macanya. Ada maca. Tahu lagi saya habis minum maca ya beberapa hari ini. Coba kamu cobain lagi. Iya kan, masa ada macanya sih? There's a hint of grass. Kan dia daun. Wah, beneran, Cel. Lebih kayak umami. Iya, memang paling cocok sih sama sayur ya, Bu ya. Sayur, ubi. Terus yang ketiga adalah buah. Kalau kamu apa?
Kalau aku sayur pasti yang pertama ya. Kayaknya aku lebih suka yang buah deh daripada yang ubi. Mungkin kayak ada manis-manisnya itu kan kayak itu adalah sebuah hal yang baru gitu loh Dil. I see. Tapi kalau konsumen ibu paling favoritnya apa bu? Yang paling sering laku? Kalau anak ibu tadi suka yang sayur. Sayur agak lumayan juga kita produksinya. Oh, Jadi yang paling banyak penjualannya sih menurut saya sayur. sayur. Oh, nomor 2 apa bu? Eh, nomor 2-nya buah naga. Buah naga. Iya. Bener Cesa semua. 3-nya baru ubi. Tiga baru ubi, Bro. Kalau saya pecinta ubi ya, ubi itu kayak menurut saya very tasty, sweet, tapi juga mengenyangkan. Jadi kayak I love the ubi ungu. Kalau misalnya nih Bu, kan kalau misalnya ubi Cilembu tuh bisa nggak Bu? Oh iya, ubi. Tapi HPP-nya mahal banget. Iya sih, pasti akan lebih mahal. Mungkin itu bisa sebagai apa ya, yang limited edition. Oh betul, eksklusif. Jadi ada yang memang produknya nih, ya itu bener, eksklusif itu tadi. I see. Tapi ini nggak sih Bu, bisa nggak sih kalau misalnya orang request dia bilang kayak gini, dia kan pecinta stick gitu. Saya nih, saya mau komposisi ubi ungunya itu kayak 80% aja gitu. Made by request 80%, 20%-nya si tepung-tepungan. Nggak masalah untuk harga gitu ya? Nggak Dia? masalah untuk harga Tapi itu. bisa nggak? Bisa aja sih. Oh bisa. Itu tetap jadi ya nanti ya Bu ya? Apakah akan mempengaruhi dengan teksturnya atau gimana nanti? Tapi sih kalau saya coba pernah agak banyak sedikit tuh pas digiling agak ambiar. Oh, hancur. Jadi kalau pas misalnya pas bentuk ini ya Bu ya, pas bentuk nanti akan bentuknya aneh ya jadinya. Nggak bisa berbentuk dengan bagus seperti ini. Dil. I see, kecuali 50-50 ya supaya tinggi serat. Dia mikirin itu ya supaya tinggi serat. I see, berarti memang bisa made by request tapi juga akan di-consider di apa ya dikira-kira dulu itu possible atau enggak ya Bu ya. Ya. Oke. Kita mau nyobain yang depan itu nggak Dil? Yang Kira-kira? alright Ya, tempe. makanan yang paling ini, paling aman saja, Betul. paling baik-baik saja, Paling alright baik-baik. tempe. Orek tempe ya. Yes. Yuk kita lihat. Ini yang apa Di nih? depan aku apa ini? Oh yang ini papai, Ya udang kamu, papai. ya kamu harus cobain papai. Kami buka ya Bu ya. Ini yang alright tempe ya? Orek tempe. Alright tempe. Dan untuk expirednya ini kayaknya 6 Kita bulan. pakai 6 bulan. 6 bulan. bulan. Oh. Kita buka Ini ya. biasanya cocoknya berarti sama pakai nasi ya Bu ya? Iya. Oh berarti Anget-anget gitu Iya, ya. anget dengan cuma udang kayak gini nih cocok banget dah kayaknya. Betul. Dan coba kita lihat ya, ini tipikal orek tempenya yang kering ya Bu ya, yang Iya. kering dan nggak terlalu berminyak pemirsa. Tapi kalau kayak gini tetap disaring yang pakai mesin itu nggak sih Bu? Apa enggak? Kalau itu kita belum di spinner sih. Oh. Wow, dan ini pemirsa ini kayak apa ya? Kayak tuh? kayak sambal iris yang kering kalau di Bali itu. Lihat dia karena ada bawangnya. Ada kacangnya juga. Nah, ada bawang, ada cabe yang kering, ada kacang dan ada orek tempenya. Ini pemirsa. Menarik banget anjay, mantap. Coba kita coba ya. Ya, how? Dikit nih. Gimana rasanya? Manis. Oh manis ya? Manis pedes. Kayaknya tipikal untuk Orang Banjar. Bener. Pedasnya lumayan ya Bu ya. Kayak langsung warm, menghangatkan tenggorokan saya. Tapi katanya manis. Coba mau cobain. Manis tapi kayak Kamu cobain yang papai. dia ragu nyobain papai. Karena papai itu kayak kesukaan Tapi orang. emang segmented nggak? Kalau misalnya udang papai itu Bu? Kalau orang Banjar kayaknya suka semua deh. Suka Bu, semua ya? Oke. Oh, pemirsa, udang papainya juga sangat menarik ya. Ada udang papai, ada kacang, terus juga ada bawang dan juga ada cabai merah, cabai hijau yang besar. Baunya ini banget dah. Kayak nostalgia zaman-zaman kuliah. Wow. Kamu kan suka ini deh, Ces. Wow, pedes juga. Pedes. Enak. Lumayan. Coba cobain ini. Cesa nggak kuat pedes. Aduh, pedes juga ya. Tapi itu bukan pedes yang menyiksa pemirsa, tapi mungkin ya kenapa kami merasakan pedes yang kayak food impression kami karena kita kan makannya nggak sama nasi ya Bu ya. Kayaknya cocok banget emang harus pakai nasi. Pakai nasi pasti akan ternetralkan. Enak. Enak kan?
Asli ini cocok banget. Cocok banget kalau misalnya pakai nasi. Ya kan? Kayaknya habis ini aku langsung beli nasi hangat ya guys ya. Sama telur. Bener. Enak banget. Tapi Bu, selama ini gitu untuk produksi udang papai dan juga orek tempenya made by order juga kah sama kayak stick atau gimana? Kita masih yang dalam kemasan ini sih. Kita titip di toko-toko. Kalau yang order beda itu belum ada. Itu Kita masih jadi karena ini produk kita yang baru jadi masih cari pasarnya. Biasanya kayak yang di apa namanya kayak toko sayur gitu lah Bu. Untuk nitipin yang ini, yang depan ini. Tetap masih di toko kayak swalayan, minimarket gitu sih. Tapi udah sampai ke apa namanya Bu? Toko-toko yang kelontong mungkin ada nggak? Belum. Di situ? Kita belum coba. Memang dari awal memang menyasarnya toko-toko swalayan gitu ya Bu Iya. ya. Saya masih agak kerasa pedes ya di saya. Ada hint Pedes yang tapi meninggal. betul, tapi untuk pemirsa yang suka pedes gitu, bukan yang pedes yang langsung hilang, bisa nyicipin ya Bu ya, karena ini bikin kita hemat nasi, Cesa. Kamu sih. kalau lauknya tuh nggak pedes, kamu kayak makan lauk aja isinya. Iya, malah dicemilin nggak sih? Kayak Iya, gini? makanya ini kan adalah ini hacknya Bu, dibikin agak pedes Iya, supaya biar sama nasi sekalian kenyang gitu loh. Bil. betul. Nah kalau misalnya tadi kan kita yang sebelum kita jeda tadi ya Bu, kita kan bertanya kalau misalnya hambatan kalau sumber dayanya itu kurang atau sulit untuk dicari. Mungkin ada tantangan yang lain nggak sih Bu dalam produksi dari jajanan ini? Selama udah lebih dari 8 tahun ya berarti ya Bu ya? Iya. 8 tahun. Ya namanya kita dagangnya kadang pasang surut masih gitu. Jadi kadang kadang ada returan banyak, kadang ada returan tergantung ya pasarnya gimana. Jadi kita tetap bertahan, kita lanjutin aja. Berarti sistemnya itu titip jual ya Titip Bu ya, jual. bukan kayak mereka lepas beli di kita, tapi kita titip Oke, jual. konsinyasi. Oh, tapi kalau udah ke return gitu otomatis langsung dibuang kah Bu? Atau masih sebenarnya masih bisa dimakan gitu? Kalau buat kita Pribadi? sendiri, ya kita makan sih. Masih enak ya Bu Masih ya? enak aja. I see. Tapi pernah dapet ini nggak sih Bu kayak masukan Ya. atau kayak komplain atau kayak kritikan gitu? Aku nih suka yang keripik kayak gini nih, gitu. Atau yang udang. Kalau itu di begini, kayak gini. awal-awal itu yang stik sayurnya ini, kita kadang kan susah kan cari bayam pas lagi kosong gitu. Bayam susah nyari ya Bu ya? Jadi kadang ada itu bayam potong, kita coba pakai bayam potong, kita dapat komplain karena rasanya Beda ya? agak lebih strong gitu. Pahit. Ya, jadi kita nggak pakai lagi bayam potong, jadi tetap pakai bayam cabut aja. Oh, Oke, bayam nah. cabut. Bencap itu apa Bu? Bayam yang cabut yang biasa dibuat sayur bening itu. Oh, yang kecil-kecil itu. Iya. Kalau potong yang agak lebih besar, bulky. Yang bisa buat yang peye gitu kan. Nah, itu tuh bayam potong. Tahu. Ternyata ada beda ya. Bayam tuh ada macam-macamnya ya Bu ya. Oke. Nah kalau misalnya dari yang produk yang baru nih Bu, apakah ada masukan-masukan dari konsumen? Kan ini baru 2 tahun ya berarti ya Bu ya? Iya. Jalan 2 tahun nih. Itu gimana? Ya, itu ada yang kepedesan gitu kan. Oh. Tapi kita kadang kurangin lomboknya sedikit atau kalau rasa saya sih karena suka pedes ya, Ya, nggak buat pas aja ya Bu ya. Jadi kalau tapi ada yang satunya yang suka enak yang pedes, enak buat lauk gitu. Jadi kan ya udahlah segitu aja kita makan. Jadi di tengah-tengah ya Bu ya, kayak kalian yang suka pedes dikurangin pedesnya, kalian yang nggak tahan pedes cobain nih pedesnya gitu ya, di tengah. Gitu, bener. I Jadi see. emang si ini tuh udah diatur oleh Bu PV ini sedemikian rupa kalau misalnya ini emang diperuntukkan untuk makan sama nasi berarti ya Bu ya? Sama nasi. Nah. Tapi ada kepikiran untuk bikin produk turunan baru nggak Bu? Ada sih kita coba, Kalau tapi yang belum jalan juga sih. Masih Apa tuh, Bu? Rencana? Rencananya apa tuh ya kalau yang stick dulu deh? Dari stick ini apakah ada dobrakan baru ya mungkin? Stik durian Bu. Apakah ada Bu kepikiran untuk bikin yang baru? dulu tuh pernah buat kayak sejenis
keripik kangkung. Kangkung. Tapi karena waktunya terbatas jadi belum pernah jalan, nyoba lagi. belum jalan lagi. Oke. I see. Kalau yang toplesan ini Bu, apakah ada? Mungkin apa ya? Kamu pernah kepikiran apa Dil untuk yang bisa dikemas kayak gini nih? Kan alright tempe udah nih. Alright tempe Ya, udah. udang papai udah nih. Khas-khas kita ya, ini aja Bu, rimis. 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 Rimis itu apa tuh? Rimis kayak kerang kecil gitu, tuh susah banget nyarinya. Yang kayak segmented tapi yang orang-orang pengen makan itu gitu. Ada nggak Bu? Mungkin yang kalengan, bukan kalengan ya ini, toplesan ini. Toplesan. Masih dipikir kah, Bu? Masih dipikir. Masih dipikir. Masih dicoba dulu. Oke, kalau harapannya bagaimana Bu untuk terakhir? Harapan untuk usahanya ke depan? Silakan Bu, ini kameranya di sana. Nah, sebelah bisa sini. lihat. Harapannya sih kalau usaha kita lancar, laris manis, Amin. terus berjalan Oke. Berjalan terus ya, Bu? berjalan terus, Terus survive. terus ada dan survive. Tapi setuju sih, karena membangun usaha bukan hal yang mudah ya Bu ya. Iya. Betul. Semoga selalu konsisten, produknya lebih banyak lagi dan bisa diterima dan dicicipin oleh masyarakat lebih luas lagi. Iya, terima kasih Ibu sudah terima kasih, datang ke ya. Ibu membawa banyak sekali jajanan yang enak-enak banget. Betul. Nanti boleh deh Cesa mampir, bukannya mau belajar bikin steak sayur dan rumah itu Ibu. dia. Terima ya Bu ya. Dan pemirsa, setelah ini kami akan hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi dari seluruh Kalimantan. Tetaplah bersama kami dalam Ini Borneo. Pagi pemirsa, masih di Ini Borneo bersama Cesa dan juga Dila. Betul sekali. Pagi hari ini kita udah ngobrol dan udah nyicipin tadi produk dari Ibu Pepi. Enak, pedes, gurih. Jadi kayak kriuk juga ya. Bener banget. Kayak komplit banget. Komplit banget, dan itu kayak langsung pengen yang udang papai sih. Aku penasaran banget kalau misalnya dimakan sama nasi. Betul, karena udah nyobain yang gurih-gurih, kayaknya kita akan menyapa yang manis-manis. Kita akan nyapa yang manis-manis yang udah standby di studionya masing-masing. Halo rekan-rekan, selamat pagi semuanya. Apakah kita sudah terhubung dengan semuanya? Karena hari ini kita bersama yang manis-manis di sana. Ya, Wow, bener kan? Ces? Iya juga ya. Manis-manis. Akhirnya saya sendiri lagi nih. Betul. Kita akan sapa nih rekan kita yang ada di Kalimantan Tengah. Ada Rahma Lia Wulan Adija. Halo Rahma, selamat pagi. Selamat pagi, Cesa dan Dila. Rahma, gimana cuaca di Kalimantan Tengah dan informasinya ada apa saja untuk hari ini? Cuacanya masih kita pantau bersama, belum ada hujan ya. Semoga akan ada hujan. Amin. Dan akan ada dua informasi terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat dan PT PLN dan juga pemantauan titik panas. Oke, terima kasih Rahman. Nanti kita akan mendengarkan informasinya dari Kalimantan Tengah. Namun sekarang kita akan beralih ke rekan kita yang dari Kalimantan Barat, di mana di sana sudah ada Febiola Indah. Selamat pagi, Febi. Halo, selamat pagi Cisa dan Dila. Iya, gimana kabarnya Febi, dan ada informasi apa aja nih dari Kalimantan Barat? Dari Kalimantan Barat ada dua informasi. Informasi yang pertama, 436 total api di perbatasan. Informasi yang kedua, Sekolah Rakyat Pontianak sambut 270 siswa baru. Oke, baik Febiola. Kita akan ke Kalimantan Timur, sudah ada Regia. Regia, gimana persiapan 17 Agustusan di Kalimantan Timur dan ada informasi apa saja? Iya, selamat pagi Cisa dan Dila. Ya, tentunya memasuki bulan Agustus ini seluruh provinsi di Indonesia sudah mempersiapkan segala persiapan dalam perayaan kemerdekaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk dari Kalimantan Timur sendiri kita sudah mempersiapkan dua informasi. Yang pertama seputar bentang bendera merah putih 300 meter sambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, dan informasi kedua seputar DPTPH Kalimantan Timur, antisipasi dampak kekeringan. Oke, terima kasih Regia. Nanti kita akan mendengarkan informasinya dari Kalimantan Timur. Dan selanjutnya yang terakhir ada rekan kami dari Kalimantan Utara, di mana di sana sudah ada Anissa Fadriani. Halo, selamat pagi Anissa.
Halo, selamat pagi Dila dan Cesa. Ya, gimana kabarnya Anissa? Dan ada informasi apa aja nih dari Kalimantan Utara? Alhamdulillah, kabar baik dari Kalimantan Utara. Dari Kalimantan Utara ada 2 informasi untuk pemirsa ini Borneo. Yang pertama, Pemkab Bulungan bagikan 300.000 bendera merah putih. Dan informasi yang kedua, Kanwil Kemenak Kaltara menggelar doa bersama. Baik, terima kasih Anissa dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang udah ada ngasih hint and spill untuk informasinya. Ya, namun sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan kita dari Kalimantan yang lainnya, kita akan memberikan informasi terlebih dahulu ya Delia nantinya. Dan semuanya akan kami rangkum dalam segmen Lintas Borneo. Pemirsa, memang akhir-akhir ini kita juga sudah memasuki musim kemarau ya, dimana memang karhutla bisa dibilang tidak bisa kita abaikan begitu. Begitu juga pemirsa untuk informasi dari Kalimantan Selatan, dimana pemirsa lebih dari 500 kejadian karhutla. Menko Polhukam Jamari Caniago tinjau langsung penanganan karhutla di pos pantau Pengayuan Banjarbaru. Betul sekali pemirsa, Menko Polhukam optimis ancaman karhutla di wilayah Kalimantan dapat segera teratasi berkat kesiapan dan dukungan logistik serta sinergi seluruh petugas di lapangan. Berikut informasinya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jamari Caniago meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di pos pantau Pengayuan Banjarbaru. Pos ini menjadi titik kedua peninjauan setelah sebelumnya memantau wilayah Kalimantan Tengah. Menko Polhukam menjelaskan dengan dukungan penuh petugas gabungan serta fasilitas operasional di lapangan, proses pemadaman dan pengintaian titik api terus dimaksimalkan. Selain pemadaman darat, operasi modifikasi cuaca atau OMC juga disiapkan untuk memicu hujan buatan sebagai langkah efektif menangani lahan gambut. Saya merasa optimis bahwa ini bisa dikatakan karena semua dukungan tidak ada kesulitan yang bisa dia minta. Api sudah juga dikenal, sekarang operasi katakanlah pengintaian ada, bahkan untuk operasi modifikasi cuaca juga disiapkan, tinggal menunggu kondisi. Begitu ada kondisi itu mungkin menjelang sore begitu sudah bisa. Apabila terjadi malam hari tinggal koordinasikan saja dengan bandara supaya kita bisa terbang malam hari untuk melakukan modifikasi cuaca, karena itu sangat penting, karena dengan hujan yang buat itu bisa segera menyelesaikan masalah ini. Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan sampai saat ini sudah ada 6 kabupaten kota yang menetapkan siaga karhutla dengan kota Banjarbaru paling banyak kejadian. Meski demikian, ia memastikan karhutla masih terkendali. Kami mendirikan 5 posko lapangan, termasuk di sini ini adalah pos pantau ya, ini adalah pos pantau dan sampai dengan hari ini ada sudah sekitar 500 sekian kejadian, namun semuanya berhasil diatasi, termasuk juga yang terjadi di belakang kita ini memang baru saja, karena memang daerah sini fenomenanya sekitar jam 10, jam 11 suhu permukaan meningkat sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menko Polhukam mengimbau masyarakat agar saling peduli terhadap lingkungan dengan mengedepankan kepentingan bersama. Penanganan terpadu ini diharapkan dapat mengendalikan sebaran titik api secara cepat dan segera selatan. Baik pemirsa, informasi yang selanjutnya dari Kalimantan Selatan, di mana ribuan warga serbu bazar murah dan bakti kesehatan TNI AU di Jalan Hercules, Landasan Ulin, Banjarbaru. Betul sekali pemirsa, kegiatan ini dinilai sangat berdampak bagi warga sekitar, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan kesehatan mereka. Berikut informasi selengkapnya. Sejak pagi hari, masyarakat antusias memanfaatkan berbagai layanan medis gratis, mulai dari operasi katarak, hitanan massal, pengobatan umum, hingga pemeriksaan gigi dan layanan KB.
Tak hanya layanan kesehatan, kemeriahan juga terlihat di area bazar UMKM dan kegiatan senam sehat bersama yang digelar untuk mempererat tali silaturahmi antara TNI, Angkatan Udara, dan masyarakat. Kegiatan ini kolaborasi Pemko Banjarbaru dalam Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Dan Lanut Samsudinor, Kolonel Penerbangan Hilman LP Ambarita mengatakan, melalui kegiatan bakti sosial dan pemberdayaan UMKM ini, TNI Angkatan Udara berharap dapat terus memberikan dampak positif secara langsung, membawa kebahagiaan serta membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam sejarahnya 79 tahun yang lalu bahwa TNI Angkatan Udara melakukan perlawanan kepada Belanda dengan menyerang Semarang, Solo, dan Salatiga dalam upaya memberikan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Akibat itu, salah satu pesawat kita dalam misi bakti dari India, dari luar negeri, membawa bahan bakti kemanusiaan, ditembak jatuh oleh Belanda. Sehingga gugurlah pahlawan-pahlawan kita yang kita peringati pada hari ini. Sehingga dalam hari bakti ini, pada pahlawan yang gugur membawa bakti sosial, hari ini kita wujudkan. Karena Kepala Staf TNI Angkatan Udara menyampaikan, pendahulu kami memberikan perlawanan pada masanya melawan perjuangan. Saat ini kita sebagai generasi penerus TNI Angkatan Udara menghadapi situasi nasional, kondisi masyarakat, kondisi ekonomi, dan perhatian kepada masyarakat. Salah seorang warga Guntung Manggis, Wono, yang mengikuti pemeriksaan katarak mengaku bersyukur serta terbantu dengan adanya bakti kesehatan ini. Ya, sangat gembira, Bu, bisa mendukung kami. Saya kembali kan, setelah mata kan, mudah-mudahan. Sudah lama Pak kena katarak? Kan ada kurang lebih mungkin 2 tahunan lah. Okay. 2 tahunan ya. Jadi menunggu kemarin program ini lah Pak? Iya. Pak tahu ada program ini dari mana Pak? Ada di aduh, lihat di medsos? Oke. Jadi ikut Pak lah? Iya. Di sisi lain, pemerintah Kota Banjarbaru menilai kegiatan ini sangat berdampak bagi masyarakat khususnya di Banjarbaru. Kegiatan ini diharapkan terus berkelanjutan, tidak hanya terfokus di landasan Ulin, tetapi juga menjamah daerah terluar Banjarbaru. Informasi dari Kalimantan Selatan. Sekarang kita akan mendengar informasi dari rekan kita yang sudah standby dan akan diawali dengan rekan kita yang berada di Kalimantan Tengah. Sudah ada Rahmalia. Halo, selamat pagi Rahma. Halo, selamat pagi Cisa dan Dila. Silakan informasinya dari Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Cisa dan Dila. Kami telah menyiapkan 2 informasi dari Kalimantan Tengah. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat dan PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah terkait pemadaman listrik bergilir. Gubernur Kalimantan Tengah mengajak langsung General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah menemui masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Istana Isen Mulang, Palangkaraya. Berikut informasi selengkapnya. Aksi penyampaian aspirasi masyarakat di depan Istana Isen Mulang mendapat perhatian langsung dari Gubernur Kalimantan Tengah. Gubernur menginisiasi pertemuan antara perwakilan masyarakat dengan General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah. Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung sejak pekan ketiga bulan Juli, yang sangat berdampak terhadap aktivitas sehari-hari, terutama di sektor pelaku usaha mikro kecil menengah. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah memberikan penjelasan secara detail mengenai penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir, sekaligus menyampaikan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mempercepat normalisasi pasokan listrik di Kalimantan Tengah. Sebelumnya dalam keterangan pers di hadapan awak media, Gubernur dan jajaran organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, General Manager PLN UID Kalimantan Selatan Tengah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan kompensasi kepada PLN Pusat bagi seluruh pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah. Kompensasi untuk PLN karena kita perusahaan milik pemerintah, jadi ada
aturan yang diterapkan, yaitu menggunakan permen ISDM. Bentuknya untuk yang pasca bayar itu pengurangan tagihan, token juga demikian yang prabayar. Kita sudah istilahnya sudah otomatis, jadi pelanggan yang terdampak itu sudah ada di data kami. Nah, nanti kita sampaikan ke SDM. Terkait kompensasi tadi itu kita hanya mengikuti peraturan yang berlaku, kalian akan pasti ikuti Pak. Kalau yang terkait listrik tadi itu kita mengikuti permen SDM. Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan akan terus mengawal penyelesaian persoalan kelistrikan di Kalteng dan meminta PLN merealisasikan listrik akan berangsur normal pada 5 Agustus mendatang, serta kompensasi bagi pelanggan yang terdampak sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Palangkaraya, Anton Yulianto dan Nur Faizin, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, bermodalkan informasi pemanfaatan teknologi satelit melalui aplikasi Simponi, petugas dapat memantau titik panas, kemudian langsung diverifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, sekaligus melakukan penanganan secepat mungkin. Berikut informasi selengkapnya. Berdasarkan informasi titik panas yang terdeteksi satelit melalui aplikasi Simponi, Regu Manggala Agni Kota Palangkaraya bergerak menuju lokasi untuk melakukan verifikasi dan penanganan awal. Menggunakan peralatan standar pemadaman kebakaran hutan dan lahan, salah satu lokasi yang menjadi fokus penanganan berada di Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Kawasan hutan gambut yang telah terbakar sejak sepekan terakhir dan masih memerlukan penanganan intensif. Ketua Regu Manggala Agni Palangkaraya 1 Poniman menyampaikan, karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan dan pengawasan ekstra. Bara api tidak hanya berada di permukaan, tetapi juga dapat terus menyala di bawah lapisan tanah gambut. Selain itu, Regu Manggala Agni juga melakukan penyekatan agar kobaran api tidak terus meluas ke kawasan hutan di sekitarnya maupun mengancam permukiman warga. Kondisi musim kemarau yang menyebabkan tingkat kekeringan semakin tinggi ditambah hembusan angin yang cukup kencang membuat sejumlah titik yang telah dipadamkan berpotensi kembali terbakar. Situasi itu diperparah dengan semakin terbatasnya sumber air di kawasan gambut. Kalau dari Manggala Agni kami 1 regu 15 orang, terus ada yang dari tim BPBD sekitar 10 orang, ada tim dari TSAK MPA Kameloh Baru juga ada, TNI Polri juga ada, Satpol PP yang di arah water tank kita tadi, itu personilnya. Nah, yang dilakukan di sini, ini apa? Ini kan apalagi debit air semakin menipis. Kalau usaha yang kami lakukan masih memanfaatkan yaitu dari parit untuk sumber air kita menipis dan melakukan pembuatan sumur bor untuk menyuplai air untuk melakukan pemadaman di sekitar wilayah sini. Untuk fokusnya kami melakukan pemblokiran yang untuk biar dia tidak menyebar luas ke arah utara, yaitu sebelah parit yang di sini, itu yang kami lakukan dulu. Untuk mengatasi kendala semakin menipisnya sumber air, Manggala Agni Palangkaraya berinisiatif membangun sumur bor sebagai sumber air alternatif. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pengisian air bagi regu pemadam saat melakukan operasi di kawasan Kameloh Baru yang didominasi lahan gambut. Luas wilayah yang harus diawasi juga tidak sebanding dengan jumlah personil dan armada pemadam yang tersedia. Dari Kota Palangkaraya, Catur Anto dan Nur Faizin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Baik pemirsa, itu tadi informasi dari Kalimantan Tengah. Kembali ke Cisa dan Dila di Kalimantan Selatan. Ya, terima kasih Rahma atas informasinya dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari rekan kita di Kalimantan Barat, di mana di sana sudah ada Febiola Indah. Silakan untuk informasinya, Febiola. Baik, terima kasih Cisa dan Dila dan juga pemirsa ini Borneo. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. 436 titik api terpantau di perbatasan selama sejak 1 pekan. Manggala Agni bersama TNI dan Polri tingkatkan patroli gabungan selama musim membuka lahan pertanian. Berikut informasi selengkapnya. Pantauan titik api atau hotspot di Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong total ada 436 titik. Dan Rut 6 Ponja Manggali Agni DAOPS 11 Sintang Ahmad Rudi Sapari mengatakan, sejak awal Juli meningkat jumlah titik api di perbatasan. Untuk Kecamatan Entikong 41 titik api, Kecamatan Sekayam ada 213 titik api, Noyan 56 titik api, Beduai 100 titik api, serta Kembayan ada 112 titik api. Disampaikan Rudi sejak 3 hari lalu hujan mulai terjadi di perbatasan dan mengurangi jumlah titik api. Namun kemarau masih diprediksi hingga bulan September mendatang. Bulan Juli hingga Agustus merupakan musim membuka lahan kering secara tradisional yang dilakukan petani di perbatasan. Untuk di wilayah Kecamatan Sekayam itu kurang lebih 213 titik hotspot. Untuk Kecamatan Entikong? Untuk Entikong yaitu sekitar 41 dan Noyan 56. Untuk Kembayan 112 dan Beduai 100. Dan Ruponja 6 Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang Ahmad Rudi Sapari menyampaikan, sosialisasi serta himbauan juga terus dilakukan kepada petani dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Para siswa dibekali proses adaptasi untuk menjalani kehidupan dan pembelajaran di sekolah berasrama. Berikut informasi selengkapnya. Ratusan peserta didik Angkatan Pertama Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak tampak antusias mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dibuka langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Dengan riang dan semangat, para siswa menyerukan yel-yel dan semboyan sekolah rakyat di hadapan seluruh orang tua dan tamu undangan yang hadir memenuhi gedung serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak. Pembukaan MPLS dibuka dengan menyematkan lanyard kepada siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. MPLS menjadi awal perjalanan untuk mengenal lingkungan, membangun pertemanan, serta menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah berasrama. Angkatan perdana Sekolah Rakyat Pontianak ini menerima 270 siswa baru, dengan masing-masing jenjang menerima 90 siswa. Seluruh peserta didik berasal dari keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam data kesejahteraan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, mengingat seluruh kebutuhan mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian hingga fasilitas belajar telah disediakan. Ya, kita berharap mereka bisa betah pertama bisa betah karena ini kan lingkungan baru di mana mereka mungkin belum pernah merasakan sekolah yang representatif ya, dengan semua fasilitas disediakan oleh pemerintah termasuk makan minum dan fasilitas lainnya, pakaian, dan tentunya mereka tinggal belajar dan istirahat. Jadi pesan saya ya mudah-mudahan mereka betah, yang pertama sehat. Dari kuota 270 siswa hingga registrasi terakhir pada Kamis 29 Juli, sebanyak 236 siswa telah terdaftar. Jumlah tersebut merupakan gabungan siswa yang berasal dari Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang. Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter,
berprestasi, sekaligus menjadi jalan bagi anak-anak untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarganya melalui pemerataan akses pendidikan. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Barat, kembali ke Cisa dan Dila di Kalimantan Selatan. Si Febiola dari Kalimantan Barat. Kita akan ke rekan kita di Kalimantan Timur, sudah ada Regia. Regia, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Cisa dan dua informasi dari Kalimantan Timur. Yang pertama seputar hamparan bendera merah putih memanjang di sepanjang Jalan Poros Mugirejo. Bukan sekadar hiasan menyambut hari kemerdekaan. Pemasangan bendera dan foto-foto pahlawan ini menjadi wujud semangat gotong royong warga untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bendera merah putih sepanjang sekitar 300 meter membentang di sisi kiri dan kanan Jalan Poros RT 01 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang. Puluhan warga bergotong royong memasang bendera, umbul-umbul, serta foto-foto pahlawan nasional yang menghiasi sepanjang akses masuk lingkungan warga ini. Suasana kampung pun berubah menjadi meriah dan syarat nuansa nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ketua RT 01 Mugirejo, Hendra, mengatakan dekorasi tahun ini dibuat berbeda atas usul warga. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya dihiasi bendera dan umbul-umbul, kali ini warga sepakat menambah foto para pahlawan sebagai pengingat jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Persiapan untuk menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Berdasarkan hasil kesepakatan warga, ajang ini kan untuk memperkuat ikatan tali silaturahmi warga, sekalian untuk menanamkan rasa kebersamaan. Makanya pengurus RT berusaha memberikan yang terbaik untuk para warga. Kegiatan ini bukan hanya untuk memeriahkan bulan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momen memperkuat kebersamaan antar warga. Melalui gotong royong, seluruh masyarakat terlibat dalam menata lingkungan sekaligus menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda agar tetap menghargai perjuangan para pahlawan. Kegiatan menghias kampung ini diharapkan menjadi awal dari berbagai rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan di lingkungan RT 01 Mugirejo. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Memasuki informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur, memasuki musim kemarau, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur meningkatkan langkah antisipasi guna mengurangi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi dan ketahanan pangan di daerah. Memasuki puncak musim kemarau, DPTPH Kalimantan Timur terus memantau kondisi lahan pertanian di berbagai kabupaten dan kota. Kekeringan dinilai menjadi ancaman utama bagi tanaman pangan, terutama padi yang membutuhkan pasokan air selama masa pertumbuhan. Kepala DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan menyebut, penurunan debit air di saluran irigasi berpotensi menurunkan produktivitas pertanian. Karena itu, pemetaan wilayah rawan kekeringan terus dilakukan sebagai dasar penentuan langkah penanganan. Pihaknya juga mengoptimalkan sumber air yang tersedia melalui penggunaan pompa air dan penyesuaian pola tanam. Petani turut diimbau menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan. Termasuk adaptasi yang kita lakukan adalah selama ini kita sudah mulai mengarahkan agar para petani kita itu memilih varietas yang tahan kering, padi-padi yang tahan kering, kemudian juga umurnya genjah, ya cepat untuk bisa produksi. Kita juga melakukan beberapa upaya-upaya mitigasi dengan mencoba mendata bantuan-bantuan yang pernah diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah provinsi. Perpompaan yang ada 2020 ada 70 unit, 2024 data kita ada 300-an unit yang sudah kita sebar di kabupaten kota. Itu kita harapkan nanti bisa betul-betul dioptimalkan di lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan. DPTPH Kalimantan Timur berharap kolaborasi pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani dapat meminimalkan dampak kekeringan. Dengan langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini, produksi pangan diharapkan tetap terjaga selama musim kemarau.
Junaidi Asrul dari Samarinda melaporkan. Ya, itu tadi dua informasi dari Kalimantan Timur. Saya kembalikan ke Cisa dan Dila di Kalimantan Selatan. Terima kasih Regia atas informasinya dari Kalimantan Timur, dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Kalimantan Utara, di mana di sana sudah ada rekan kami Anissa Fajriani. Silahkan Anissa untuk informasinya dari Kalimantan Utara. Baik Dila dan Cesa, langsung saja ke informasi yang pertama pemirsa. Dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bulungan membagikan 300.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Gerakan ini menjadi wujud ajakan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan yang dipusatkan di Taman Budaya Tanjung Palas tersebut dihadiri Bupati Bulungan, Ketua DPRD Bulungan, unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat Sekabupaten Bulungan, organisasi kemasyarakatan, serta ratusan masyarakat. Selain dibagikan secara simbolis kepada masyarakat, bendera merah putih juga diserahkan kepada seluruh camat di Kabupaten Bulungan dan sejumlah organisasi untuk diteruskan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Sehingga semangat peringatan kemerdekaan dapat dirasakan hingga ke pelosok daerah. Bupati Bulungan mengatakan gerakan pembagian bendera merah putih merupakan upaya menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan kemerdekaan. Hari ini merupakan secara simbolik kita membagikan 3.000 bendera kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang tentu juga diwakili oleh seluruh jajaran pimpinan di kecamatan, demikian juga dengan pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Jadi hari ini simbolik di tanggal 2 Agustus dan tentu kita harapkan setelah hari ini mulai terpasang untuk pengibaran bendera sepanjang selama 1 bulan di bulan Agustus ini dalam rangka peringatan hari jadi ataupun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Salah seorang warga, Eko, mengaku menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, pembagian bendera tidak hanya menambah semarak peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan rasa cinta kepada Indonesia. Ya, tentunya saya sebagai masyarakat merasa senang karena ini dapat membangkitkan semangat rasa cinta tanah air. Ya, ini nanti setelah dapat bendera yang baru, saya dan tetangga-tetangga akan kami ajak untuk memasang bendera merah putih. Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol persatuan, penghormatan terhadap jasa para pahlawan, serta semangat membangun Kabupaten Bulungan yang lebih maju. Kita mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan untuk memperingati itu ya dengan cara di setiap lingkungan ya, semua RT, RW dimaksudkan untuk mengibarkan seluruh bendera, baik maupun bendera merah putih maupun umbul-umbul gitu. Terutama apalagi yang di Kota Tanjung Selor. Ya, ini kan memberikan semarak semangat 45. Melalui gerakan pembagian 300.000 bendera merah putih ini, pemerintah Kabupaten Bulungan berharap semangat kebangsaan dan persatuan semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus mengajak seluruh warga menyambut bulan kemerdekaan dengan mengibarkan merah putih di setiap rumah dan lingkungan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tanjung Palas melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara menggelar zikir dan doa kebangsaan. Kegiatan ini diikuti ASN Kemenak Kaltara secara serentak bersamaan dengan zikir kebangsaan tingkat nasional di Monas, Jakarta. Berikut informasi selengkapnya. Aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Utara khusyuk mengikuti rangkaian zikir dan doa kebangsaan di Ruang Haji Suryansyah. Sebelum menyimak siaran langsung dari Monas,
Seluruh peserta memanjatkan doa bersama yang dipimpin secara bergantian oleh pemuka agama lintas iman. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum spiritual ini dilaksanakan serentak hingga tingkat kabupaten, kota, hingga pondok pesantren se-Kalimantan Utara. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat persatuan serta merawat kerukunan bangsa di bumi Benuanta. Kegiatan yang kita lakukan di sore hari ini adalah merupakan kegiatan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Agama di tingkat pusat, dan kita di tingkat daerah memiliki kewajiban yang sama untuk ikut melakukan hal yang serupa seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Dan kita di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di kantor wilayah, sebelum kita bergabung dengan secara langsung dengan pusat, maka kita awali dengan kegiatan zikir dan doa yang kita lakukan secara bersama-sama. Dengan harapan kita untuk menguatkan, kita melangitkan doa, mudah-mudahan di usia 81 tahun ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh, tetap lestari, masyarakatnya semakin adil, semakin makmur, di tengah-tengah keberagaman kita. Kemudian semangat gotong royong, toleransi dan moderasi beragama juga semakin kokoh di tengah-tengah keberagaman kita di Indonesia, khususnya kita di Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai. Melalui semangat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di bumi Benuanta berharap kebinekaan dapat terus menjadi kekuatan utama demi mewujudkan Indonesia yang bersatu, aman, dan sejahtera. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tanjung Selor melaporkan. Demikian dua informasi yang telah kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Kembali ke Dila dan Cisa di studio Kalimantan Selatan. Atas informasinya, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan kita yang manis di sana yang sudah memberikan informasinya. Selamat bertugas kembali dan sehat-sehat rekan-rekan. Terima kasih. Ya pemirsa, setelah ini kita akan memberikan informasi mengenai kekhasan Borneo ya Dil ya. Betul sekali. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Ini Borneo. Selamat pagi pemirsa. Tak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir. Artinya sudah 90 menit Dila dan pemirsa nemenin pemirsa yang ada di rumah. Benar banget. Mulai dari kita tadi nyobain produk khas ya. Khas dari mana ya itu tadi? Dari Landasan Ulin ya. Ada keripik-keripik, ada udang papai, udang papai, dan juga alright tempe. Dan kita tadi juga udah memberikan informasi dari seluruh Kalimantan, yang mulai dari Kalimantan Utara, dari selatan, timur, barat, tengah juga bersama yang manis-manis. Dan di segmen terakhir ya kita akan memberikan pemirsa informasi untuk yang mungkin pengen liburan, pengen 17 Agustusannya dirayakan di tempat-tempat ini. Bener atau banget. Weekendnya juga mau ke sini, nih pas banget untuk pemirsa di segmen terakhir ini. Dan tentunya semuanya akan kami rangkum dalam segmen Khas Borneo. Pemirsa, Khas Borneo akan kita awali dengan informasi dari Kalimantan Selatan. Pemirsa, berbagai cara terus dilakukan untuk melestarikan kebudayaan khas Kalimantan. Betul sekali pemirsa, salah satunya melalui pertunjukan tari tradisional di jantung kota Banjarmasin, Siring Menara Pandang. Berikut informasinya. Masyarakat yang beraktivitas di Siring Menara Pandang di Banjarmasin sejak Minggu pagi sudah tidak asing lagi dengan penampilan sekelompok penari tradisional. Sejak tahun 2024, Sanggar Seni Petak dan Mampelu menampilkan berbagai tari tradisional yang selalu berhasil mencuri perhatian warga yang datang silih berganti di Siring Menara Pandang. Pelatih Sanggar Hatno Susilo mengatakan,
Hal ini sesuai dengan tujuan sanggar, yakni untuk memperkenalkan tari khas Kalimantan, khususnya wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Setiap minggunya, mereka akan mempertunjukkan berbagai tari khas budaya maupun suku Banjar secara bergantian, seperti tari Manasai, Giring-giring, Mandau, Roboh Rahayu, Caping Kuala, serta tari tradisional lainnya. Tujuan sanggar kita itu untuk memperkenalkan budaya-budaya ciri khas Kalimantan, khususnya daerah. Biasanya kita utamakan dulu daerah yang ini namanya mabit dari filosofi kata Kalteng. Jadi otomatis kita Kalteng dulu yang diutamakan. Kalau aku sendiri asli namanya Dayak Meratus. Jadi biasanya kami menampilkan tari gintur atau tari giring-giring. Kalau di bahasa Kaltengnya itu tari giring-giring. Kalau bahasa Meratusnya itu tari gintur. Nah, habis itu setelah itu kita menampilkan lagi namanya tempat di Kota Banjarmasin. Kita tidak lupa dari tarian Banjar, dapat tari Radap Rahayu dan tari Japin Kuala. Nah, biasanya. Pemilihan lokasi siring Menara Pandang bukannya tanpa alasan. Ketua Sanggar M. Junaidi mengatakan, lokasi ini dipilih karena posisinya yang strategis, yakni di jantung Kota Banjarmasin. Dengan banyaknya warga yang menyaksikan penampilan mereka di siring, ia berharap kekayaan budaya ini dapat terus dijaga hingga generasi-generasi selanjutnya. Kan kita tampil di siring ini kemungkinan kita menemukan tamu yang ada di sini, dan kita minta izin juga sama ketua di siring. Nah, sebagai pomar diterima pomar, dan ya silahkan ya kamu tampil di siring tapi jaga kebersihan. Anak muda yang kami bina nanti mudah-mudahan mereka akan bisa melanjutkan dari kami yang sudah tua itu kan. Nah, itu anak muda yang masih kan mudah-mudahan berbakat lah melestarikan budaya Dayak, budaya Banjar maupun budaya Kalimantan khas Borneo. Salah satu penonton Mirna mengatakan, sebagai warga asli Banjarmasin ia mengaku sangat bangga karena dapat menjadi saksi langsung warisan tari tradisional khas Kalimantan. Dia ini asli orang Banjarmasin, dia sebelumnya sudah pernah melihat penampilan rancang lepas di siring nih. Kayak tadi mendapat pian tentang penampilan dari bagus aja kan, menurut ulun lah, menganukan budaya itu. Bangga sekali, dan banyak orang yang nonton juga. Itu membudayakan adat Dayak di Banjarmasin ya. Selain tampil di Menara Pandang setiap hari Minggu pagi, Sanggar Seni Petak dan Pameran juga tampil di Bandara Syamsuddin Nur setiap hari Senin hingga Jumat. Jejak tari yang terus hidup di tengah aktivitas masyarakat ini tidak hanya mewariskan kebudayaan fisik dari leluhur, namun juga menjaga pesan persatuan dan kedamaian para penduduk asli tanah Kalimantan. Syifa Azizah, Halilur Rahman, TVRI Kalimantan Selatan. Baik pemirsa, informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur, di mana edukasi mengenai kekayaan budaya Indonesia kini dapat diperoleh melalui pameran budaya yang digelar Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur. Betul sekali pemirsa, pameran ini diharapkan mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai sejarah sekaligus pentingnya menjaga warisan budaya bangsa. Berikut informasi selengkapnya. Di ruang penyajian berkala, pengunjung dapat menyaksikan beragam koleksi, teknologi tradisional masa prasejarah hingga berbagai bentuk kegiatan hiburan tradisional kuno. Seluruh koleksi ditata untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kehidupan dan budaya masyarakat pada masanya. Pameran ini menjadi bagian dari upaya Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur dalam mendekatkan informasi kebudayaan kepada publik. Melalui penyajian koleksi yang mudah dipahami,
Masyarakat diharapkan semakin mengenal nilai-nilai sejarah dan pentingnya menjaga warisan budaya. Selain menampilkan benda-benda koleksi, pameran juga menjadi media pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Pengunjung dapat mempelajari beragam informasi mengenai objek kemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya melalui materi pameran yang disajikan. Disinilah kami tampilkan mulai dari masa prasejarahnya, teknologi yang secara sederhana, kemudian ada tampilan yang berikutnya berupa wadah, ya, kemudian juga ada seni ukirnya, bagaimana orang dulu mengukir, kemudian bahkan ada rumah tinggal, bagaimana mereka pada saat itu melakukan aktivitas di rumahnya dan bentuk rumahnya juga seperti apa kami tampilkan di sini. Sampai akhirnya kami juga menampilkan beberapa kegiatan yang sebenarnya terkait dengan masyarakat pada masa lalu, seperti ketika mereka menghibur diri mereka sebelum ada gawai dan lain sebagainya dengan cara bernyanyi atau bermain musik. Alat-alat itu kami tampilkan sebagai bentuk apresiasi kami kepada tinggalan-tinggalan tradisional terkait teknologi, bagaimana mereka membuat hal-hal seperti itu menjadi penunjang bagi kehidupan mereka. Untuk menjaga minat masyarakat, Balai Pelestarian Kebudayaan berencana melakukan pergantian tema pameran secara berkala. Langkah ini diharapkan mampu menampilkan kekayaan budaya dari berbagai aspek dan mendorong masyarakat untuk terus berkunjung. Pada pameran selanjutnya, Balai Pelestarian Budaya akan menghadirkan tema-tema berbeda sesuai kekayaan budaya yang dimiliki Kalimantan maupun wilayah kerja lainnya. Pergantian tema ini menjadi bagian dari strategi untuk memberikan pengalaman baru bagi pengunjung. Melalui pembaruan materi pameran secara berkala, masyarakat diharapkan terus mengikuti perkembangan informasi kebudayaan, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya Indonesia. Kami akan berganti tema, jadi tema akan selalu berganti. Kebetulan yang ini adalah teknologi tradisional. Warisan teknologi tradisional ini nanti mungkin akan berubah pada masa tertentu, kami ganti dengan tema-tema selanjutnya. Jadi ini adalah ruang penyajian berkala dengan tujuan edukasi kepada masyarakat bahwa kami juga dapat dikunjungi untuk semua kalangan masyarakat. Ini terbuka untuk umum. Begitu. Pameran Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran pameran ini diharapkan menjadi sarana edukasi, sekaligus menumbuhkan kesadaran publik untuk mengenal, menghargai, dan melindungi warisan budaya sebagai identitas bangsa. Chris Dimas dari Samarinda melaporkan. Dari Kalimantan Timur kita akan beralih pemirsa ke Kalimantan Utara, di mana pemirsa Kalimantan Utara menyimpan beragam potensi wisata alam yang menawarkan sensasi pertualangan sekaligus keindahan eksotis. Betul sekali pemirsa, salah satunya adalah Gua Lapis yang terletak di kawasan Gunung Seriang, Desa Baratan, Kecamatan Tanjung Selor. Berikut informasinya. Bagi para pencinta alam dan petualangan, Gua Lapis di kawasan Gunung Seriang, Desa Baratan menawarkan tantangan yang menggugah adrenalin. Untuk mencapai lokasi ini, para penjelajah harus menyusuri medan hutan yang lebat dengan kontur tanah yang menanjak dan menurun. Kendati membutuhkan stamina ekstra, rute penjelajahan ini sangat menyenangkan dan sepadan dengan keindahan yang menanti di ujung jalur. Rasa lelah pun akan terbayar lunas saat memasuki area dalam gua. Pesona alam yang memukau langsung menyambut lewat hamparan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi setiap sudut ruangan gua. Namun, daya tarik yang paling istimewa dari Gua Lapis adalah keajaiban akustik pada dinding bebatuannya. Jika diketuk atau terkena pantulan suara, stalaktit yang menggantung di langit-langit gua dapat menghasilkan pantulan bunyi yang indah. Nada ritmis yang tercipta sangat unik, mirip dengan alunan jatung utang, yakni alat musik tradisional suku Dayak yang terbuat dari kayu.
Kini, Gua Lapis Gunung Seriang memiliki potensi besar untuk terus berkembang menjadi destinasi wisata alam unggulan yang diharapkan mampu mendongkrak sektor ekonomi kreatif di Bumi Benuanta. Tentu saja dibutuhkan kesadaran bersama dari setiap pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan gua. Hal ini penting agar pesona dan nada alam di Gua Lapis tetap terjaga keasriannya hingga generasi mendatang. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, dari Kalimantan Utara kita beralih ke Kalimantan Tengah, di mana deru mesin motor trail memecah keheningan Bukit Cinta. Lebih dari 800 peserta berkumpul dalam ajang Trail Adventure 2026, memasuki penyelenggaraan yang kelima. Betul sekali pemirsa, kegiatan yang digagas oleh komunitas Cinta Kalteng atau Cikal terus menjadi magnet bagi para pecinta olahraga trail dari berbagai daerah. Berikut informasi selengkapnya. Debu berterbangan, roda-roda berputar menembus tanjakan, turunan hingga jalur berpasir yang menguji kemampuan setiap pengendara. Peserta tidak hanya datang dari seluruh wilayah Kalimantan atau Pulau Borneo, sejumlah penghobi trail dari Pulau Jawa juga turut ambil bagian untuk merasakan sensasi menaklukkan jalur khas Bukit Cinta yang dikenal menantang sekaligus menyuguhkan panorama alam yang asri. Kegiatan dibagi menjadi dua kategori, yaitu Adventure Trail dan Trail Game. Pada kategori Adventure Trail, peserta diajak menikmati perjalanan melintasi rute-rute alam yang memacu adrenalin. Tak ada batasan usia maupun gender, semua peserta memiliki semangat yang sama menikmati keindahan alam sambil mengendarai motor trail kesayangan mereka. Kategori Trail Game menghadirkan persaingan yang lebih kompetitif. Para rider dituntut mengandalkan kecepatan, ketepatan, dan teknik terbaik untuk menaklukkan sirkuit off-road yang telah disiapkan panitia. Yang dibagi dalam 4 kelas, yakni kelas open yang diikuti atlet lokal Kalimantan Tengah, kelas World Up, kelas 45 Up, serta kelas eksekutif yang diikuti rider dari berbagai wilayah di Pulau Borneo. Seluruh peserta berjuang menjadi yang terbaik dan memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga di setiap kategori. Ini yang pertama adalah ajang silaturahmi. Seluruh rider Kalimantan, alhamdulillah nih, yang hadir hari ini boleh dikatakan seluruh Kalimantan kecuali Kaltara. Event ini juga untuk menyalurkan bakat dan juga hasrat seorang yang memang senang untuk memutar gas ya. Daripada kita balapan liar nggak karuan, ya kan? Daripada kita bikin rusuh di jalan raya atau apa, kita siapkan. Jalurnya di sini mantap banget, seru. Ada batu, ada gunung, ada air sungai. Sempat jatuh tadi di sungai. Mantap pokoknya. Meski harus menghadapi jalur ekstrim yang menguras tenaga, senyum para peserta tak pernah hilang. Bagi mereka, ajang ini bukan sekedar perlombaan. Trail Adventure menjadi wadah menyalurkan hobi, mempererat silaturahmi antar komunitas, sekaligus membuktikan kemampuan para rider dalam mengendalikan motor di medan berat. Nur Faizin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Dari Kalimantan Tengah kita akan beralih ke informasi terakhir dari Kalimantan Barat. Pemirsa, pegawai imigrasi kelas 2 TPI Entikong menjadi guru bantu di perbatasan Indonesia dengan Malaysia dengan cara mengajar bahasa Inggris di 2 sekolah dasar setiap akhir pekan. Berikut informasi selengkapnya. Hampir 1 semester pegawai imigrasi kelas 2 TPI Entikong menjadi guru bantu di SDN 7 Bantan dan SDN 1 Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Pegawai imigrasi Entikong Carlos Fernandes mengatakan, hal ini sebagai bentuk kepedulian imigrasi terhadap pendidikan di perbatasan. Minimnya guru bahasa Inggris melatar belakangi Carlos Fernandes mengajar di SDN 7 dan SDN 1 Balai Karangan. Selain mengajar di 2 sekolah dasar di perbatasan, dirinya juga membuka kelas les bahasa Inggris bagi anak-anak di luar jam sekolah, semuanya gratis. Ia ingin meninggalkan ilmu yang berguna bagi pelajar di perbatasan selama dirinya bertugas di Kecamatan Entikong. Selain itu mempersiapkan anak-anak perbatasan menghadapi tantangan global ke depannya. Inilah bentuk dari dedikasi saya kepada siswa-siswi atau anak-anak kita di perbatasan, terutama pelajaran bahasa Inggris ya. Karena sudah ulang-ulang saya menyampaikan ini bahwa anak-anak ini perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global. Kita akan menghadapi satu masa yang namanya atau satu periode yang namanya Indonesia Emas. Nah, ini mereka-mereka ini harus dipersiapkan, harus ada bekal. Kalau tidak, kita bagaimana generasi muda ini untuk menghadapi Indonesia Emas yang dimaksud. Pegawai imigrasi Entikong Carlos Fernandes mengatakan pelajaran bahasa Inggris penting, sudah seharusnya diajarkan mulai usia dini di perbatasan. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang terakhir ya Dil ya. Dan nggak terasa kita udah hampir 2 jam menemani pemirsa semuanya. Dari mulai kita tadi sudah mencoba keripik-keripik. Betul, ya. My favorite kesukaanku adalah yang rasa sayur. Ya. Kamu? Tadi katanya yang ubi. Sayur, ubi, baru buah. Kalau kamu kan sayur, buah, ubi. Ya benar-benar emang yang sayur emang mantap teman-teman. Enak banget. Ya. Terus juga kita dapat informasi dari seluruh Kalimantan dan kalau misalnya kita lihat polanya memang informasinya tidak jauh dari Karhutla. HUT RI juga. HUT RI, iya. persiapan HUT RI yang ke-81 tahun dan juga Karhutla karena memang di musim kemarau ini rawan sekali ya kebakaran lahan dan hutan, dan di Kalimantan Selatan sendiri juga terjadi di di berbagai titik di berbagai titik yang tersebar. Dan katanya pemirsa, Kaisa setiap pagi menghirup udara itu ya? Iya, aku kira nih kadang-kadang apakah ini nih embun ya? Embun pagi. Embun di pagi hari gitu kan. Udah jadi kayak nyanyi nih. Tapi ternyata kok nggak sejuk ya? ternyata sedang terjadi karhutla. Betul. Tapi kami juga terus menghimbau pemirsa karena dengan adanya karhutla ini kan higher possibility ya kan untuk ispa. Iya. Nah, pemirsa untuk pastikan kalau Anda area tempat tinggal itu dekat dengan wilayah-wilayah yang rawan dan jadi titik karhutla, untuk pakai masker dan jangan lupa untuk banyak minum air putih. Karena suara Cesa juga udah kerasa kamu kayaknya kurang minum air putih deh, Ces. Bener banget nih, udah beberapa hari ini emang agak-agak nggak enak nih tenggorokan iya juga. Kan, jadi harus dipastikan untuk menjaga kesehatan, harus preventif ya, harus mitigasi, bukan cuma mitigasi bencana, tapi juga mitigasi dari possibility untuk kita sakit. Iya, karena takutnya nih kalau misalnya masih kayak gini besok nggak bisa ikut lomba makan kerupuk nih. Betul. Kan goreng-gorengan nih. Iya. Takutnya nih kalau misalnya makan kerupuk seret gitu kan tambah sakit nih. Nanti jiwa kompetitif Cesa ya kan pas lomba 17 Agustusan jadi turun. Karena kan performanya kurang maksimal. Masalahnya aku nih harus mempertahankan gelar juara bertahan di komplek nih. Betul. Dan pemirsa juga semoga ya selalu sehat juga di musim kemarau ini dan selalu diberikan kebahagiaan karena kita juga pastinya pengen pemirsa selalu bahagia kayak kita berdua. Benar banget pemirsa. Sampai ketemu lagi di minggu depan bersama Cesa dan juga Dila. Dan Cesa pamit. Dila pamit. Sampai Bye-bye. jumpa.